Hai, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia barengan sama gue Sandi Luo. Sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk salam khas podcast kita ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan podcast ini tayang di berbagai platform, di Instagram, Facebook, X, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, OKZone, Sindo News, iNews.id, dan website dari Partai Perindo. Hari ini gue kedatangan seorang tamu yang luar biasa karena kita akan membahas Pemilu 2024 yang sudah di depan mata ya, mencari pemimpin pilihan rakyat. Dan tamu yang gue ajak ngobrol hari ini, beliau adalah Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo sekaligus Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 1, Bapak Syafril Nasution SE. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk banget kayaknya belakangan ini Pak ya? Ya, di samping tugas-tugas kantor dan tugas tambahan kan. Kayaknya sekarang tugas kantornya tinggal 20% dipercayakan pada orang yang bisa mengerjakannya. Kebetulan di MNC itu sudah cukup kuat ya, jadi mereka cukup jalan. Gitu. Oke, jadi tinggal komandonya dari atas, ya, mereka mengerjakan. Sekarang 80%-nya di ini yang menuju pemilu 2024, apalagi ada di tim pemenangan nasional ya. Jadi boleh sapa dulu mungkin Pak Syafril, karena katanya nggak kenal nggak sayang. Ada orang udah kenal nggak sayang-sayang juga Pak. Jadi harus kenal dulu yang ini Pak. Kenal, sayang, dia pilih. Ya. Itu dia. Silakan Pak Syafril boleh memperkenalkan dirinya lebih lengkap lagi. Apa ya, saya kira cukup dikenalkan kalau nama, tadi sudah jelas. Kemudian dibilang pencalekan, ya memang kebetulan saya ikut nyalek di Dapil 1 Jawa Tengah. Itu yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kota Salatiga. Jadi pertarungannya di situ. Ya kan? Untuk 4 wilayah itu ya? 4 wilayah itu kebetulan tiga wilayah, khususnya Kabupaten Kendal, Kota Semarang, sama Kabupaten Semarang itu kan penduduknya cukup padat. Betul. Jadi memang pertarungan memang akan sengit ya, Pak ya? Tapi mengasihkan. Mengasihkan ya? Mengasihkan. Pastinya harus mengasihkan dong, ya kan? Iya, namanya juga pesta. Kalau kita mau berperang udah ketakutan ya kita nggak usah perang. Iya. Tapi kalau kita anggap asik ya kita maju terus. Fun aja ya, menyenangkan ya untuk ada di pemilihan kali ini. Ya. Kalau dengar dari wilayah-wilayah yang Bapak sebut tadi, saya sih udah pernah datang semua ya. Pernah nongkrong lah lewat-lewat ya kan. Dan wilayahnya benar-benar wilayah yang nggak kecil dan pertarungannya akan menjadi pertarungan yang sangat seru nantinya ya. Tapi melihat apa yang sudah Pak Syafril lakukan gitu, terjun langsung ke wilayah-wilayah tersebut. Apa sih permasalahan yang Pak Syafril lihat langsung dari masyarakat? Umumnya di lokasi itu mereka lebih banyak di pertanian. Di pertanian ya. Ada pertanian, ada sedikit perikanan, itu khususnya di Kabupaten Semarang ya kan itu ada danau Banyu Biru, ada nelayan tapi nggak begitu besar. Tapi umumnya pertanian. Problem mereka itu yang saat ini paling mendasar adalah pupuk. Pupuk bukan berarti pupuk itu mereka nggak punya uang. Permasalahannya punya uang pun nggak bisa dapetin pupuk. Itu sementara seperti saat ini kan mulai musim panen. Mereka sudah mulai nanam tapi nggak ada pupuk. Itu yang membuat mereka khawatir. Yang kedua tadi kalau mereka sudah saluran air lah ya, itu lebih banyak mereka keluhkan. Makanya di lapangan itu saya lebih banyak memberikan bantuan bagaimana satu menggunakan pupuk yang tepat. Bukan pupuk itu dipakai ditebar saja, menggunakan bagaimana yang tepat. Jumlahnya pun bagaimana juga. Jadi tidak asal lempar pupuk, ternyata ada ukurannya. Pupuk itu cukup dibagi seperti ini, tebarkan. Dia yang penting kan airnya cukup, mataharinya cukup. Jadi benar-benar fokus banget ke bidang pertanian. Pertanian kita bagaimana? Kenapa? Masyarakat di tempat itu mereka benar-benar membutuhkan sentuhan. Sentuhan itu bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil lebih baik. Dengan kondisi keuangan mereka saat ini, bagaimana mereka bisa dapatkan hasil lebih baik. Itu ya setelah terjun langsung melihat, dan itu yang jadi keluhan dari masyarakat yang ada di sana. Dan juga udah dikasih solusi langsung juga ya. Kita akan berikan solusi ya. Dan kebetulan saya membawa beberapa mahasiswa, ada yang sudah S2 di bidang pertanian. Saya bawa ke sana mereka supaya mereka langsung, karena kan saya backgroundnya bukan di bidang itu. Jadi biar mereka yang memberikan penyuluhan seperti ini. Dan
pertama kali kita lakukan itu di bulan Agustus. Kemarin mereka sudah mulai panen. Wah, hasilnya luar biasa. Oh, udah saya buat tuh di TVC-nya, sudah mulai tampil tuh di beritanya, di newsnya. Itulah aksi nyatanya kelihatan langsung Pak ya. Nggak sekedar datang-datang doang terus mana nih Bapak yang kemarin gitu ya, tapi ternyata ada hasilnya. Walaupun belum menang, tapi sudah memberikan sesuatu. Itu yang paling apalagi kalau udah menang nanti. Nah, cuma kan kita harus berbicara tentang 2024 ya. Kalau ngomongin parlemen, sebenarnya Perindo di 2019 kan belum Pak, iya kan? Ya. Secara parlemen nasionalnya gitu. Kalau di DPRD sudah banyak gitu. Ya. Seperti apa nih di tingkat nasional? Karena Bapak kan bertarung di tingkat nasional tuh. Apa yang akan dilakukan lagi nih supaya bisa memastikan Perindo menang nih di 2024? Pertama, kami yakin, Perindo yakin bahwa kami akan lolos ya untuk masuk ke Senayan, ke DPR RI. Yang kita lakukan ini menyentuh masyarakat, itu yang diarahkan oleh Ketua Umum. Yeah. Sentuhlah masyarakat itu. Karena kalau kita tidak mau menang, kita tidak bersentuhan dengan masyarakat yang ada di paling bawah, kita nggak akan terlihat. Kita nggak akan merasa kita bukan orang yang membantu mereka. Kalau masyarakat sudah di atas, mereka sudah punya kenikmatan sendiri. Silakan mereka yang sudah punya network, sudah punya pekerjaan, oke silakan jalan. Tapi memang bawah tadi yang belum punya network, belum punya segala sesuatu, itu yang kita sentuh. Apa kekurangan mereka? Itu yang diarahkan oleh Ketua Umum supaya sentuh masyarakat tadi, berikan masukan kepada mereka. Mudah-mudahan apa yang kita berikan tadi bermanfaat bagi mereka sehingga mereka tidak akan lupa. Kan kita selalu ini, ada istilah zaman dulu utang budi kan. Iya. Nah ini bukan berharap utang budi ya, bukan berharap utang budi, tapi orang akan ingat kalau dia dibantu pada saat dia susah. Itu yang kita lakukan. Jadi bukan hanya sekedar membicarakannya, tapi melakukan yang akhirnya menyentuh hati ya. Tidak hanya kita ngomong, kita kalau ngomong aja gampang, tapi bagaimana kita datang, kita lihat, kita berikan solusinya. Nah ini kan mereka akan ingat terus. Dan optimis ya harusnya. Sangat optimis. 2024 Perindo ada di parlemen ya. Harusnya ada di Senayan ya. Mari kita bahas tentang yang diusung dari Partai Perindo kan capres-cawapresnya adalah dari nomor 3 ya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Dan udah biasalah setiap kali menuju pemilu selalu ada namanya serangan hoax dan black campaign gitu. Tanggapan biasa itu. Pak Syafril biasa. Ada istilah zaman dulu, anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu aja kita pakai. Orang nggak akan, namanya orang melihat begitu pesatnya kemajuan Perindo ini, orang akan melihat bagaimana saya membuat supaya agak ada henti-intinya Perindo ini. Ya dengan cara seperti itu, dibuatlah hook yang cerita yang nggak masuk akal, kemana ada hook tentang ketua umum kita, itu udah nggak masuk akal ditampilkan. Orang bacanya mungkin belum dibaca sampai habis, udah orang udah nggak mau baca kan. Itu kan hoax seperti itu. Jadi saya clickbait di atasnya, kan link-link beritanya. Itu biasa. Karena dia sudah bingung tuh bagaimana menghadapi lagi nih. Dia udah bingung tuh bagaimana nih, kan biasa begitu kan. Kalau udah kita bingung menghadapi seseorang, segala macam kan, itu mereka udah gamang, istilahnya gamang. Wah begitu pesatnya Perindo ini, ya caranya apa lagi? Untuk bisa menjegalnya ya. Jadi dengan berita-berita seperti itu ya. Lupakan saja. Tapi memang berita itu berkembang luar biasa ya Pak ya, hoax-hoax itu. Terutama nggak juga ya, dari WhatsApp, grup keluarga gitu. Berhenti harus begitu aja. Orang tahu, orang baca, orang mau berhenti. Ya kan? Pas sudah menemukan, nggak benar. Ya benar itu. Apakah artinya masyarakat kita sekarang lebih paham nih, nggak gampang kena hoax seperti tahun-tahun pemilihan sebelumnya? Kan kita udah lebih, masyarakat Indonesia sudah lebih pintar. Mereka tahu mana hoax, mana enggak. Ya kan? Karena kan zaman sekarang ini zaman era keterbukaan dan zaman digital ini, apa juga bisa kita baca. Ya, orang nggak perlu kita buat klarifikasi, dengan otomatis orang baca kok. Orang tahu sendiri. Jadi namanya hoax dan black campaign udah nggak ada tempat lah ya di pemilihan 2024 ini ya? Nggak, masih berusaha. Tapi orang sulit mempercayainya. Masyarakat kita sudah jauh lebih pintar, dan jauh lebih terbuka untuk bisa mengakses informasi tersebut ya. Kalau kita lihat memang selain sebagai caleg, Bapak juga masuk tim pemenangan nasional TPN dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai Deputi Komunikasi 360. 360 derajat. Semua komunikasi semuanya ya berhubungan dengan komunikasi udara darat ya. Jadi tugasnya apa aja nih, Pak? Ya tentunya kita mengkoordinasikan bagaimana supaya tentunya memberikan masukan kepada masyarakat program-program dari Pak Ganjar, Pak Mahfud ini. Kemudian memberikan masukan kepada teman-teman media. Iya kan, media bagaimana mereka, apa yang
menjadi makanan mereka, feeding mereka untuk berita tadi. Kan banyak hal yang dilakukan, kegiatan Pak Ganjar, kegiatan Pak Mahfud, kegiatan Ibu Atiko, kegiatan Mas Alam, itu kita angkat semua. Kita angkat Mas Alam sebagai anak muda, potensi, paham sekali tentang kemajuan, agamanya juga cukup bagus, ya kan, agamais itu kita angkat itu, mengimbangi supaya tujuannya apa? Membawa supaya yang muda ini terpacu, ya kan, bisa ikut gitu kan. Ini itu aja. Yang muda-muda kan ini kan perlu nih, perlu bukan sebagai menciplak ya, tapi terpacu kita. Kenapa itu kita bisa? Kenapa saya nggak bisa seperti itu? Bu Atiko juga begitu. Jadi di samping Pak Ganjar, Pak Mahfud, kita juga mengangkat yang 2 orang. Ada tambahan lagi dari Bu Yeni Wahid, kemudian Pak Sandiaga Uno. Semua kita bawa untuk menjelaskan program-program dari Pak Ganjar tadi. Itu fungsi daripada komunikasi 360, baik di udara, di darat. Udara itu ada media sosial, ada televisi, ada radio. Di darat tadi bagaimana? Kita campaign lah. Jadi semua hal yang berhubungan dengan menyampaikan visi misi, menampilkan tokoh, itu semuanya ada tim Bapak ya? Pusing nggak Pak? Iya, pusing. Pusing ya? Tapi kan jadi suatu tantangan baru kan? Iya, tapi menikmati dong pastinya? Oh pasti dong. Kalau nggak nikmati ya nggak bakal bisa jalan nanti. Kita nikmati aja. Dan ini memastikan supaya semua lapisan masyarakat bisa tahu ya? Bisa tahu. Apa yang diusung oleh Capres dan Cawapres. Program-programnya apa saja, ya kan? Program yang dilakukan ini kan supaya mereka paham bahwa ini program yang sangat baik dan sangat dibutuhkan masyarakat. Gitu. Dan pastinya juga apa ini dilakukan sama Perindo pastinya ya, supaya masyarakat lebih kenal, lebih tahu lagi ya. Pemilu 2024 ini tinggal hitungan bulan. Saya nggak tahu tayang kapan, kalau tayang makin dekat hitungan hari. 14 Februari. 14 Februari gitu. Kita akan melakukan pemilihan. Menurut Bapak sendiri, pemimpin seperti apa sih yang kita butuhkan di 2024, apalagi ada istilah Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Gimana nih pemimpin seperti apa yang kita butuhkan untuk menyongsong ke sana? Indonesia ini negara besar. Jumlah penduduknya sudah 260 juta kan? Kemudian potensi alam kita cukup baik. Betul. Bukan cukup baik, sangat baik. Ya. Potensi alam kita. Kemudian kita punya kelebihan yang disebut dengan bonus demografi tadi. Di mana jumlah yang muda yang produktif itu udah 60%, cukup baik. Ini yang tidak bisa atau mungkin sulit didapatkan oleh negara lain. Apa yang harus bisa kita lakukan untuk mencapai tadi Indonesia Emas tahun 2045 nanti adalah pemimpin yang mengetahui soal tentang ekonomi, paham ekonomi, bagaimana melihat kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, pemimpin yang tahu dan bisa menjalankan sisi hukumnya. Ya kan? Dia boleh besar, ekonomi bagus, tapi kalau mamanya korupsinya besar, penyelewengan besar, kita nggak bakal maju. Ekonominya dikuasai oleh Pak Ganjar. Beliau punya pengalaman 2 periode di DPR RI, beliau punya pengalaman 2 periode sebagai pemimpin wilayah di gubernur. Pak Mahfud, coba lihat pengalaman beliau. Kombinasinya ini menurut saya, saya tidak mengatakan apa, tapi tidak dimiliki oleh yang lainnya. Jadi kombinasi terbaik ya? Kombinasi terbaik. Untuk bisa membawa Indonesia di Indonesia Emas 2045 ya? 2045 nanti. Cukup bagus. Sangat yakin karena itulah yang dibutuhkan kita untuk mencapai 2045 Indonesia Emas. Inilah kombinasi terbaik ya, menurut Pak Syahril dan pastinya jadi Partai Perindo ya. Kalau kita lihat juga di Pilpres kali ini kan bukan hanya adu gagasan doang ya Pak ya. Adu gagasan udah pasti. Ada juga adu gimmick. Banyak gimmick A, gimmick B, gimmick C, gimana? Pandangan Bapak? Gimmick itu kan hanya untuk pancingan saja ya. Supaya orang menoleh ya. Supaya orang melihat, ya kan. Orang melihat, dia ikutin, hasilnya juga nggak bagus, orang akan balik lagi kan. Kalau ada gimmick yang begini, saya tidak begini begitu. Yang penting kalau yang kami melihat gimmick yang kami berikan, orang melihat dan orang merasakan itu terus menerus.
Jadi bukan hanya sekedar gimmick dalam gimmick doang. Untuk gimmick lucu-lucuan, ya kan? Karena ada gimmick yang lucu-lucuan hanya sekedar untuk ya pada saat itu saja, habis itu hilang. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Oke, jadi gimmicknya memang ada tujuannya. Tujuannya. Menuju apa yang pengen dicapai. Tujuan itu, gimmick itu harus mempunyai tujuan dan harus ada yang dirasakan orang bahwa gimmick tadi itu memang kena di dia kan. Oke, jadi adu gagasan, adu gimmick silakan, ya kan? Tapi pada akhirnya balik lagi harus ada esensinya, harus ada isinya. Karena masyarakat udah cukup pinter ya untuk menilai gimmick-gimmick tersebut ya. Itu terutama yang muda-muda. Walaupun muda mereka cukup pintar. Itu kan salah satu yang akan aset dari Indonesia ini untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Oke. Dan biasanya selalu menuju pemilihan itu selalu ada istilahnya potensi kecurangan. Ya kan, kita selalu mendengar lah ya kan, apalagi beberapa waktu terakhir juga ada yang berteriak-teriak juga akan potensi-potensi kecurangan. Dari pandangan Bapak terkait dengan potensi kecurangan di pemilu 2024. Ya, saya yakin pemerintah yang bisa membuat kecurangan itu adalah yang berkuasa. Dalam hal ini pemerintah. Kalau memang melakukan kecurangan. Tapi kan sudah ada pernyataan, ada ajakan dari Pak Jokowi bahwa tidak boleh curang, Panglima TNI, Kapolri, sampai ke tingkat perangkat desa. Yang mudah-mudahan itu dijalankan dengan baik. Ya. Kalau itu memang benar-benar ikhlas, omongan itu dilakukan dengan cara ikhlas, bahwa itu memang mereka lakukan secara benar, ya tidak ada kecurangan. Karena kecurangan itu hanya bisa dilakukan oleh penguasa. Kita berharap pasti pemilu 2024 bisa berjalan adil pastinya. Di dalam semua pertandingan kontestasi juga apapun itu sering pasti ada potensi-potensi itu ya. Tapi kita berharap semoga 2024 bisa. Harapannya kita percaya pada pemerintah bahwa yang selama ini dikhawatirkan orang tentang kecurangan itu tidak akan terjadi. Iya, kita harus percaya. Kita harus percaya. Ya. Kan statement-statementnya pemerintah kan juga cukup banyak. Betul. Ya kan? Jadi kita melakukan bagian kita sebaik mungkin pastinya Pak ya. Iya dong. Dan kecurangan-kecurangan potensi-potensi itu bisa diredam sehingga pemilu 2024 jadi pemilihan yang pastinya adil. Betul. Dan menyenangkan karena pesta rakyat kan. Betul. Harus dirasakan euforia senangnya juga. Mungkin terakhir nih dari Bapak untuk tipsnya buat yang lagi nonton terkait dengan pemilu 2024. Dan juga terkait dengan maju Bapak di pemilihan ini? Kalau untuk pemilu 2024, yang pertama kita lihat siapa yang bisa membawa Indonesia nanti menjadi 2045 nanti Indonesia Emas. Itu yang paling pertama. Karena kalau bagi yang sudah berumur di atas 60, ya mungkin dia nggak nikmati itu nanti. Mungkin ya. Mungkin. Karena umur selalu mengatakan seperti itu kan, alam. Tapi yang masih muda-muda ini kan punya harapan cukup luas. Pilihlah siapa yang bisa membawa Indonesia ke Indonesia Emas. Indonesia Emas itu besar sekali untuk Indonesia. Kemudian lihat, memilih itu kan tidak sekedar dari penampilan sosok orangnya atau penampilan luarnya, tapi ada apa orangnya itu. Pengalaman dia bagaimana, selama ini track recordnya bagaimana, itu jadi pilihan. Jangan sekedar melihat bahwa wah dia orangnya lucu begini begitu, atau mamanya oh dia dari datangnya dari sini atau datangnya dari sana. Enggak. Lihatlah bagaimana track recordnya selama ini. Itu yang bisa menjadi pemimpin kita. Jadi track recordnya harus diperhatikan dan pastinya juga seperti apa visi misi dan rencana kerjanya itu juga bisa sudah terbuka di mana informasinya bisa diakses. Jangan asal pilih. Jangan asal pilih. Tapi yang paling utama yang saya harapkan jangan sampai tidak datang. Nah ini nih. TPS. Jangan sampai tidak datang. Jangan berpikir begini. Saya kan nggak datang cuma 1 suara. Tapi kalau yang berpikir ini banyak. Kalau yang berpikir seperti itu 1 juta orang. 1 juta suara nggak ada. 1 juta suara. Betul. Jadi sebaiknya datanglah ke TPS. Datang ke TPS, ajak siapapun yang sudah waktunya ya, lakukan gunakan haknya untuk memberikan suara. Jadi 14 Februari 2024 ya, semua yang punya suara
pastinya suaranya akan menentukan masa depan Indonesia, apalagi kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Pastinya semangat ini juga semangat yang sama dengan semangatnya Partai Perindo ya, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik link yang tersedia di bawah sini. Jangan lupa download aplikasi Partai Perindo di App Store dan Play Store atau scan barcode yang tersedia. Terima kasih Bapak sudah mau hadir sore hari ini. Yang terbaik pastinya untuk pemilihan sebagai caleg dan juga di tim pemenangan nasional. Doakan. Yang terbaik pastinya ya. Doakan dan masyarakat Indonesia juga. Masyarakat Indonesia sudah banyak melihat bagaimana Partai Perindo, mereka melihat potensi dari Partai Perindo. Doakan supaya Partai Perindo. Kita doakan yang terbaik pastinya ya. Terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh